Moms, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Moms. Kita ketemu lagi di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Bersama saya Novita Angie, Editor-in-Chief Mother and Baby Indonesia. Hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik sekali. Karena kita akan membahas tentang seks pasca melahirkan. Kita tahu banget ya Moms ya, setelah melahirkan, setelah kita baru punya bayi, kita baru punya baby, menjadi ibu baru, pasti banyak sekali yang menghambat kita atau membuat kita mengurungkan niat untuk kembali berhubungan suami istri. Padahal kita tahu sebenarnya Moms ya, ini adalah satu kebutuhan dan tentunya juga satu yang bisa membuat hubungan suami istri ini tetap membara gitu kan ya, tetap hangat. Nah, ketakutan-ketakutan apa sih yang biasanya sering timbul di saat mom setelah melahirkan enggan untuk melakukan hubungan suami istri, atau misalnya apa efek dari keengganan dari seorang wanita atau moms untuk tidak mau melakukan hubungan suami istri sesaat setelah atau saat setelah melahirkan? Akan dijawab semuanya hari ini bersama dengan Mbak Ines Kristanti, MPSI, psikolog, clinical psychologist, dan sexuality educator. Moms, kalau punya pertanyaan boleh banget. Semuanya akan dijawab langsung oleh Mbak Ines ya. Siapkan pertanyaan Moms ya. Boleh, ada lagi aku takut hamil lagi karena kedekatan jaraknya. Oke, ntar akan kita bahas. Hai Mbak Ines, apa kabar? Halo Mbak Enji, kabar baik. Kita berjumpa lagi, tapi kembali lagi kita berjumpanya secara virtual ya Mbak ya. Iya, masih virtual. Betul sekali. Nah Mbak Ines, hari ini kita akan bahasannya agak sedikit berbeda. Karena hari ini kita akan membahas tentang hubungan seks pasca melahirkan. Saya tahu banget pasti banyak sekali ibu-ibu yang takut, bahkan enggan kembali melakukan hubungan suami istri sesaat atau mungkin saat-saat setelah melahirkan. Ya nggak sih Mbak Ines? Iya. Tapi mungkin pertanyaan pertama, wajar nggak sih Mbak? Nah itu dia. Ya, kalau pertanyaannya wajar atau enggak, wajar. Wajar, karena kan setelah melahirkan itu memang terjadi banyak perubahan. Baik dari segi fisiknya, dari segi psikologisnya juga, karena penyesuaian dengan peran baru, gitu. Jadi, yang namanya perubahan kan kita perlu beradaptasi ulang ya, gitu. Jadi, betul. Sehingga kalau misalkan memang ada perbedaan atau penurunan libido, atau keinginan untuk melakukan aktivitas seksual, itu kita tidak perlu merasa takut gitu, tetapi memang itu bisa diatasi gitu. Oke, tapi kalau secara psikis sendiri Mbak Ines, kapan seorang ibu memang ya dinyatakan untuk siap untuk kembali melakukan hubungan suami istri setelah melahirkan nih? Oke, gini, kalau misalkan kita ngomongin tentang hubungan seksual, itu kan memang di kepala kita tuh selalu, Mbak Enji ya, kadang-kadang adalah senggama atau sexual intercourse gitu kan. Jadi memang di kepala kita tuh kalau misalkan udah ngomongin hubungan seksual tuh itu yang ada gitu. Jadi mungkin itu udah bikin khawatir duluan, bikin takut duluan gitu. Memang kalau misalkan sexual intercourse sendiri itu memang perlu dilakukan sesuai dengan anjuran dari dokternya gitu kan. Dari segi fisik itu ada yang bilang 6 bulan setelah melahirkan, tapi mungkin kan kondisi 6 minggu setelah 6 minggu, ada yang bilang 6 minggu setelah melahirkan, tapi kan memang kondisi tubuh ibu mungkin beda-beda ya gitu. Jadi mungkin itu lebih baiknya disampaikan atau didiskusikan kembali dengan dokternya dulu apakah memang sudah aman atau belum kalau misalkan dari segi sexual intercourse. Nah, tapi kita tidak boleh lupa juga gitu bahwa aktivitas seksual itu tuh tidak hanya terbatas dengan senggama atau sexual intercourse itu gitu. Banyak sekali yang bisa dilakukan untuk menjaga keintiman, dan itu masih dalam kategori menjaga kehidupan seksual dengan pasangan. Jadi kalau menurut saya sih kapanpun itu sebelum melahirkan, ketika hamil, setelah melahirkan, jangan sampai kedekatan fisiknya itu hilang sama sekali. Gitu. Kedekatan fisik kan nggak harus dengan senggama gitu, dengan sexual intercourse, dengan pelukan juga bisa, dengan belayan juga bisa gitu. Kalau kita bicara aktivitas seksual, mungkin ada aktivitas seksual lain yang tidak melibatkan senggama, itu yang bisa dilakukan juga gitu. Nah, tetapi balik lagi kesiapannya juga seperti apa. Jadi tapi seperti
sentuhan, belayan, kedekatan Ya, fisik itu jangan, kalau bisa jangan sampai hilang lah gitu. ya, ya. Kemesraan Mm-mm. ini tidak boleh hilang gitu ya istilahnya ya. Nah, Ya. biasanya apa sih Mbak Ines yang membuat seorang ibu baru atau setelah Mm-mm. melahirkan itu malas atau enggan melakukan hubungan suami istri? Oke. Kalau misalkan kekhawatiran-kekhawatirannya ya biasanya ya Hmm, dari hmm, ibu hmm, hmm. baru itu, yang pertama adalah dari segi hormon kan ya. Mungkin kalau dari Ya, ya, segi ya, ya, ya. hormon, bukan saya yang paling baik untuk menjelaskan, tetapi Ya. fluktuasinya hormon itu juga bisa setahu saya mempengaruhi gairah seksual. Hmm, hmm, Nah, hmm, kemudian hmm, yang kedua adalah perannya yang baru sebagai ibu itu kan juga mungkin bisa mempengaruhi kesehariannya. Artinya hmm. Ya, misalnya kurang tidur, betul, kurang betul. berkualitas, udah capek gitu kan. Jadi Hmm, itu bisa boro-boro gitu mikirin aktivitas seksual atau hubungan seksual senggama gitu misalkan ya hmm, itu hmm, capek hmm, duluan hmm, gitu. hmm, hmm, Sehingga hmm, hmm, itu juga bisa mempengaruhi libido gitu. Kemudian hmm. yang lain adalah ini juga kalau buat ibu-ibu tuh terkadang juga ada yang concern dengan penampilan gitu. Jadi kepercayaan Oh, baik, diri baik, baik. terkait Ya, ya, ya. penampilannya gitu. Karena kan memang setelah pasca hamil, pasca melahirkan itu mungkin terjadi perubahan-perubahan tubuh gitu. Yes, Bukan yes. bukan berarti itu terjadi perubahan pasti dalam artian yang negatif, enggak, tapi memang ada berubah Hmm, aja gitu kan, berubah ya. beda gitu loh, ada yang beda dari sebelumnya sehingga dia mungkin ngerasa aduh saya masih menarik lah, masih menarik Hmm, gak ya hmm, buat pasangan hmm, hmm, saya gitu, pengen pakai baju apa-apa kok kayaknya kurang pas gitu, kok kayaknya nggak pede gitu misalnya gitu. hmm, Jadi hmm, hmm, hmm. terkait dengan kepercayaan diri itu juga bisa mempengaruhi keinginan untuk melakukan aktivitas seksual. Apalagi kalau misalkan lagi cukup sibuk-sibuknya beradaptasi dengan peran Ya. baru, mungkin fokus untuk perawatan diri kan juga jadi waktu berkurang Hmm, gitu. hmm. Gitu Ada sih. juga tadi yang cerita bahwa salah satu yang Mm-mm. membuat dia takut untuk melakukan hubungan seks lagi setelah menikah adalah takut nanti hamil lagi, jaraknya soalnya takut kedeketan gitu kan ya, karena Iya. ya kita tahu mungkin beberapa juga setelah melahirkan tidak langsung pakai Iya. kontrasepsi gitu kan ya, ada Mm-mm, mm-mm. ketakutan seperti itu juga. Dan Mm-mm, mm-mm. mungkinkah karena ada faktor aduh melahirkan kemarin prosesnya seru ya gitu kan, nah ada rasa ketakutan harus segera mengalami itu lagi, atau Mm-mm. mungkin rasa sakit yang masih terbayang gitu di saat Mm-mm. melahirkan kemarin, itu juga bisa menjadi faktor nggak sih Mbak Ines? Iya, bisa jadi gitu. Artinya Mm-mm. kekhawatiran-kekhawatiran apapun itu bisa mempengaruhi juga gitu gairah kita Mm-mm, untuk mm-mm, melakukan mm-mm. aktivitas seksual. Kalau misalkan kekhawatirannya itu adalah nambah anak lagi gitu misalkan, Nah, ya iya. itu kan bisa pakai kontrasepsi gitu sebenarnya. Kontrasepsi itu pilihannya banyak Ah, gitu kan ya, yes, yes. macem-macem gitu. Tinggal dipilih aja yang sesuai gitu. Baik-baik. Apakah baby blues, dan juga kita mengenal selain baby blues ada postpartum depression, itu Iya. bisa Mm-mm. membuat gairah Mm-mm. untuk kembali berhubungan suami istri itu jadi kayak aduh jadi nggak mau gitu loh, jadi males Iya. gitu. Mm-mm. Mm-mm. Iya, tentunya kan kondisi psikis kita juga mempengaruhi gairah seksual ya. Bayangin aja kalau nggak usah ngomongin tentang pasca melahirkan deh gitu. Kalau misalkan kita juga dalam tidak konteks itu gitu, dalam konteks lainnya misalkan lagi stres pekerjaan, lagi Ya, agak ya, ya, ngerasa ya, ya. down gitu, itu juga mungkin kan juga jadi nggak terlalu bergairah gitu untuk melakukan Betul, aktivitas betul. seksual. Apalagi kalau misalkan kita sudah ngomongin tentang postpartum depression yang memang sudah ada depresinya gitu di sana, sehingga kita tahu juga kalau misalkan kondisinya itu depresi, salah satu yang terdampak itu juga adalah aktivitas seksual, mungkin jadi kurang berminat gitu untuk melakukan aktivitas seksual. Ada moms yang sudah berkomentar nih Mbak Ines, ada Uti Sumadi bilang, nah itu tuh masalah jarak tuh ya. Dan juga kata Anzani Aprila, takut kalau pas pasang kontrasepsi asinya nanti jadi nggak lancar. Nah, itu beberapa ketakutan-ketakutan yang hadir, rasa-rasa yang hadir di saat setelah melahirkan, untuk pakai kontrasepsi jadinya belum mau karena takut asi nggak lancar, lalu membuat aduh yaudah deh jangan melakukan hubungan suami istri dulu gitu kali ya. Nah, Kalau sebenarnya misalkan
Kenapa, Mbak? Kalau nambahin sedikit sih, kalau misalkan Boleh. terkait ASI, itu kan mungkin yang dikhawatirkan kalau misalkan kontrasepsinya itu ngaruh ke hormon. Nah, tapi Betul. kan memang kontrasepsi itu ada juga yang nggak basisnya hormon gitu. Jadi memang Ya, ya, bisa ya. dikonsultasikan ke dokter juga mana yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita tahu menjalankan peran sebagai ibu baru itu tidak gampang. Mm-mm. Mau ini anak Mm-mm. anak pertama lah, anak kedua, anak ketiga, bahkan anak keempat pun juga tetap aja Mm-mm. ada sensasi baru, ada juga tentunya keribetan baru yang mungkin tidak dialami sebelumnya atau yang kembali dialami. Nah, apakah itu juga yang membuat biasanya ibu baru itu kemampuan orgasmenya juga jadi menurun ya, Mbak? Oke, kalau misalkan kemampuan orgasme itu banyak sekali faktornya yang bisa mempengaruhi gitu ya. Psikis itu juga Ya. bisa mempengaruhi kemampuan. Artinya ketika memang kita merasa banyak worry-nya, banyak khawatirnya di dalam situasi yang di luar konteks pasca melahirkan pun kita itu juga bisa terpengaruh gitu orgasmenya gitu ya. Kemudian juga kalau misalkan dari segi dari segi fisik juga ada yang berubah, mungkin itu juga bisa mempengaruhi. Awalnya mungkin kita caranya gimana yang memang kita tahu gitu untuk bisa orgasme, terus kita coba kok nggak bisa. Nah itu jadi gini, kita nggak perlu merasa discourage juga kalau misalkan memang ada hal-hal yang memang kita temukan berbeda pasca melahirkan. Yang saya bisa sampaikan kepada moms juga adalah seks pasca melahirkan mungkin tidak sama dengan seks sebelum melahirkan, tapi bukan berarti lebih buruk gitu, bukan berarti lebih tidak pleasurable gitu. Mungkin cara-caranya kita perlu explore lagi gitu dengan pasangan yang awalnya mungkin caranya senengnya gimana, sekarang kita explore lagi mungkin dari posisinya atau preferensinya gitu yang memang enak buat dua-duanya dan aman juga. Nah, jadi memang itu mungkin saja berbeda, tapi tidak selalu menjadi lebih buruk. Itulah yang perlu kita tanamkan juga. Justru ini waktunya juga kreatif sebenarnya bareng pasangan gitu. Dulu-dulu mungkin karena cara yang lama oke-oke aja, jadi kita nggak mikir yang lain gitu kan. Yeah. Nah, sekarang karena cara yang lama mungkin ada hambatan-hambatannya gitu, atau rasanya nggak sama kayak dulu, ya makanya jadi coba-coba yang lain mungkin kan, jadi lebih hidup juga gitu. Betul sekali. Ini menarik nih, selain moms ada juga banyak dads yang menyaksikan live Instagram hari ini. Saya ingin menyapa ada seperti bilang istri saya baru melahirkan secara normal. Nah, ini menarik, kenapa saya ingin menanyakan sesuatu nih, karena saya ingin bercerita dulu tentang pengalaman salah seorang teman saya yang akhirnya tidak mau berhubungan suami istri dengan istrinya karena di saat istrinya melahirkan dia menemani, melihat proses melahirkan secara normal, ternyata itu menimbulkan trauma pada suaminya. Itu mungkin saja terjadi kan ya Mbak Ines ya, dan itu akhirnya membuat sang suami jadinya tidak mau, ya istilah tuh udah nggak mau nyolek istrinya lagi karena tadi nggak tega, takut dia akan mengalami kembali sakit yang kalau nanti melahirkan dan sebagainya, ternyata tuh traumanya lebih ke suaminya. Nah itu kenapa bisa terjadi dan apa yang harus dilakukan kalau sampai itu terjadi pada mungkin pasangan suami istri, Mom Standards yang lagi menyaksikan live Instagram kita hari ini. Oke, menarik sekali ya itu pertanyaannya Mbak Inji ya. Karena memang setiap dari kita kalau kita melihat suatu peristiwa atau suatu pengalaman hidup, mungkin efeknya beda-beda ke setiap orang gitu. Betul. Ada mungkin dads yang menemani tapi efeknya tidak seperti itu. Ada juga dads yang menemani jadi kepikiran gitu. Dan itu artinya kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir kalau misalkan kita punya worry seperti itu gitu. Nah itu juga bisa sebenarnya salah satunya adalah dikomunikasikan dengan pasangannya gitu. Misalnya si dads ini yang melihat proses persalinan, apa sih yang dikhawatirkan sebenarnya gitu. Mungkin dia ngebayangin, aduh rasanya gimana ya, rasanya sakit atau gimana, aku nggak tahu apa yang ada di kepala dia gitu kan. Nah tapi yang bisa aku bilang adalah belum tentu kekhawatirannya dia itu sama sebenarnya dengan kekhawatiran pasangannya gitu. Jadi mungkin sebenarnya pasangannya lebih santai gitu, nggak apa-apa kok, atau punya pemikiran-pemikiran yang lain, sehingga penting untuk dikomunikasikan, dibicarakan juga dengan pasangan sehingga kita bisa tahu perspektifnya satu sama lain tuh
seperti apa gitu. Apakah memang ketakutan saya sesuai nggak dengan kenyataannya gitu. Nah, kemudian kalau misalkan memang dari komunikasi itu, kemudian coba beberapa hal baru, artinya gini ya, saya sih nggak menyarankan kalau misalkan kembali untuk aktif secara seksual itu tuh langsung buru-buru gitu. Langsung buru-buru artinya memang langsung berharap kembali misalkan seksual intercourse seperti sebelumnya gitu, langsung dengan intensitas dan frekuensi yang sama, tapi memang perlu dibangun pelan-pelan gitu. Jadi selama memang masih dalam proses penyesuaian atau proses membiasakan, mencerna juga, memproses apa yang terjadi, tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas seksual atau ekspresi kasih sayang yang masih aman, yang masih oke untuk kita lakukan gitu. Jadi misalkan kayak ciuman, pelukan itu tetap dilakukan juga gitu. Dan itu kan sebenarnya aman-aman saja gitu ya. Nah, tapi sambil kita jadi jaga itu juga, jaga jangan sampai kedekatan fisiknya tuh terputus gitu ya. Sampai pelan-pelan dua-duanya siap gitu. Kalau misalkan memang sudah dicoba cara-cara itu, kemudian sudah dibicarakan, rasanya kurang atau rasanya masih ada terhambat, itu bisa mengkonsultasikan ke profesional juga gitu. Ya, ya. Jadi mencoba dulu berbagai cara yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri ini tanpa harus langsung mungkin melakukan senggama, tapi mungkin bisa dengan tetap menjalin kemesraan. Tapi kalau ternyata rasa takut dari pihak suami masih ada, tidak ada salahnya kita juga meminta pertolongan atau konsultasi dengan profesional ya. Ya. Betul. Ya, karena itu memang tetap harus dilakukan ya kan Mbak Ines ya. Oke. Iya. Ya, ini Mbak Ines saya mau bacakan komentar dari Hazah Trisna. Awal punya bayi kan masih ribet nih Kak. Bagaimana memberikan pengertian ke suami yang waktunya sekarang harus terbagi dengan baby? Wah, ini juga banyak sekali dialami oleh para moms ya Mbak Ines ya. Iya. Nah, jadi salah satu yang perlu mungkin bagus juga gitu kalau misalkan kita belajar sama-sama ya, bukan cuma mom saja tapi juga dads gitu. Ketika setelah melahirkan adalah bagaimana cara mengekspresikan penolakan yang enak gitu. Nah, betul. Iya, betul. Jadi kita menolak boleh, tapi juga dengan tetap menghargai dan tetap menghormati keinginan pasangan kita gitu ya. Jadi artinya penolakan itu tuh boleh-boleh saja gitu. Nah, tetapi disampaikannya seperti apa. Nah, artinya mungkin kalau misalkan mau menolak mungkin bukan yang kadang saya dengar ya adalah aduh saya ditolak terus, saya jadi ini deh, jadi akhirnya males gitu untuk ngajak lagi gitu, misalkan mungkin dari dads-nya gitu, sehingga kadang-kadang kan yang menjadi pertanyaan adalah memang penolakan seperti apa yang disampaikan gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak mau, kita bilang aduh nggak deh males gitu, titik gitu misalkan, aduh nggak males titik, mungkin kalau sekali oke gitu, tapi berkali-kali mungkin jadinya pasangan juga bertanya-tanya, gini ini ada apa gitu kan, karena lagi sama-sama beradaptasi, mungkin kita juga sama-sama ini ya meraba-raba juga gitu situasinya itu seperti apa. Nah, sehingga penolakan yang enak itu bisa disampaikan secara asertif gitu, artinya nah ini kalau misalkan memang sudah oke ya untuk melakukan aktivitas seksual, salah satunya misalkan senggama, itu balik lagi sesuai dengan anjuran dokter, tapi misalnya nih kita udah bisa secara fisik, udah siap secara psikis juga, tapi lagi nggak mau gitu karena capek, tugas gitu kan. Nah itu kita bisa sampaikan kepada pasangan, hari ini aku agak padet gitu ya karena si babynya begini, dia butuh apa, dan kemudian aku lagi perlu ngurusin apa. Kalau nggak sekarang gimana? Tapi kalau misalkan besok gitu, besok malam gimana gitu, atau hari Jumat malam gimana gitu. Jadi kita kasih alternatif juga gitu ke pasangannya. Menolak dengan ada alternatif itu lebih enak.
Oke, buat moms mungkin yang malu-malu bertanya, tidak mau namanya muncul, nggak apa-apa, bisa di ask me question, karena ada beberapa pertanyaan juga nanti akan saya bacakan, yang nanti namanya bisa kita samarkan. Nah, misalnya Mbak Ines, saya mau nanya juga, menciptakan suasana gitu kan, kita kan juga kadang-kadang kan terbangun moodnya dari suasana gitu kan. Suasana tuh juga penting nggak sih untuk kita ciptakan, untuk bisa membangkitkan mood dan juga gairah? Iya, itu juga penting sih gitu karena ya kita tahu di luar konteks melahirkan atau pasca melahirkan pun kita juga kadang-kadang butuh mood gitu, butuh memang situasinya yang enak gitu untuk bisa melakukan aktivitas seksual. Nah memang kalau emang udah ada baby itu jadi lebih challenging karena kan waktunya mungkin gak banyak-banyak banget nih gitu kan. Dulunya tuh mungkin bisa ya udahlah terserah mau ngapain dulu, terus mau berjam-jam kita build up tensionnya masih hayo aja gitu kan. Tapi kalau misalkan udah ada baby ya boro-boro gitu kan. Mesti waktunya kan memang sempit jadinya. Nah, itu dia yang saya bilang bahwa seks setelah ada kehadiran anak mungkin saja berbeda, salah satunya dari segi waktu. Waktunya mungkin nggak sebanyak yang sebelumnya, sehingga kita perlu manage ekspektasi kita juga gitu. Mungkin dulu kita bisa menghabiskan waktu bermenit-menit, berjam-jam gitu untuk foreplay misalkan. Sekarang mungkin nggak bisa gitu kan, nggak bisa sebanyak itu. Sehingga itu dibutuhkan komunikasi sekali yang penting gitu dengan oke lah dulu mungkin untuk foreplay kita bisa nebak-nebak ya, walaupun memang tidak disarankan juga harus nebak-nebak, komunikasi juga boleh dong gitu. Tapi sekarang mau nebak-nebak berapa lama nih gitu untuk bisa jadi turn on gitu kan. Makanya nanti bayinya keburu nangis. Iya. Baru belum apa-apa bayinya keburu nangis gak jadi gitu kan. Iya betul. Jadi memang itu penting sekali kita tahu apa yang memang mana yang works buat pasangan kita gitu, sehingga memang mau nggak mau jadi lebih terjadwal, jadi agak sedikit lebih ini ya, banyak teknisnya lah gitu ya, karena ya memang situasinya demikian gitu, tapi ya nggak apa-apa, beradaptasi gitu. Oke, nah berbicara soal komunikasi, ini saya yakin banyak sekali moms yang mungkin saya nggak bilang moms ya, pasangan suami istri yang enggan berkomunikasi, menyampaikan apa yang diinginkan. Ya nggak sih Mbak? Iya. Pasti mungkin Mbak Ines juga udah banyak deh yang curhat, aduh tapi saya nggak enak ngomong sama suami saya, atau aduh saya nggak enak menyampaikan kepada istri saya. Nah, sebenarnya apakah itu membutuhkan bantuan profesional atau sebenarnya ada tips-tips dari Mbak Ines yang bisa dilakukan sendiri oleh Pak Sutri di rumah untuk memulai percakapan tersebut? Maksudnya kayak komunikasi untuk menyampaikan, aku tuh maunya begini loh gitu loh. Misalnya aku tuh nggak bisa buru-buru loh karena kondisinya seperti ini, atau justru aku tuh maunya buru-buru karena begini. Nah itu gimana tuh Mbak? Karena kan banyak yang ngerasa aduh tabu ngebahas kayak gituan gitu kan ya, bahkan terhadap pasangannya sendiri gitu kan. Iya kadang kan juga ya pasangan-pasangan yang memang malu gitu, ujung-ujungnya kadang-kadang nanyanya sama saya gitu, Mbak pasangan saya begini, dia artinya udah orgasme belum loh, kenapa nanya sama saya? Nanyanya sama pasangannya kan mestinya gitu. Nah tapi ya, saya bisa memahami kadang-kadang itu orang canggung gitu untuk menanyakannya, apalagi kalau misalkan belum biasa gitu. Sehingga kalau pertanyaannya apakah memang butuh bantuan dari profesional, mungkin kalau misalkan nggak datang ke profesional pun ada yang bisa dilakukan sendiri gitu, atau dicobakan sendiri. Kalau misalkan memang butuh bantuan ya feel free aja, nggak apa-apa gitu. Tapi namanya komunikasi sih bisa dilatih gitu kalau misalkan mau. Kalau misalkan terkait komunikasi seksual itu sendiri, mungkin kita juga bisa pinter-pinter pilih momen. Pinter-pinter pilih momen tuh artinya, apalagi buat yang nggak terbiasa ya, ujuk-ujuk tahu-tahu langsung ngomong kan itu agak canggung. Iya sih, gitu. benar. Ya misalkan lagi nonton film gitu, atau nonton apalah gitu, kemudian ada adegan seksualnya atau ada adegan mesranya. Nah, misalkan ada yang kita suka gitu di sana tuh, kalau misalkan kita lihat tuh, oh kayaknya saya pengen nih diperlakukan seperti ini gitu. Nah itu kan juga jadi bisa
sebagai jembatan gitu untuk komunikasi dengan pasangan. Kayaknya cara kayak gitu enak ya, karena kalau aku kebayangin aku ada di posisinya dia tuh aku ngerasanya gini gitu. Jadi Ya. caranya juga enak gitu loh, bukan nyuruh kamu begini, enggak gitu, tapi memang cara menyampaikannya itu tuh juga dengan cara yang enak, menyampaikan apa yang memang saya inginkan dengan tetap menanyakan pendapatnya, menghargai pendapatnya, seperti itu. Oke, ini menarik sekali nih. Sebenarnya benar juga ya, berawal dari kita nonton film bareng, kan pasti sering dong Moms and Dads nonton film bareng. Lalu mungkin pembahasan dimulai dari situ. Sebagai perempuan, misalnya dari Moms, untuk memulai duluan percakapan seperti itu nggak apa-apa kan? Itu sama pasangannya gitu kan, sama suaminya gitu kan. Nah, oke, kita baca pertanyaan yang berikutnya adalah, oke, ini dia. Oke, sebentar, saya akan bacakan lagi. Ini ada pada saat kapan amannya mulai konsultasi tentang seks pasca melahirkan? Oke. Konsultasi ke mana nih? Ke dokter atau ke psikolog dalam konteksnya? Mungkin profesional kali ya. Ini mungkin psikolog kali ya. Oke. Kalau misalkan konsultasi sih nggak ada waktu sakleknya ya gitu, dimanapun kita rasa mungkin kita butuh bantuan itu bisa gitu datang ke psikolog kapanpun kan. Kita kan sudah banyak juga diskusi tentang kesehatan mental, tentang pentingnya menjaga kesehatan mental kita dan keharmonisan dengan pasangan gitu, sehingga tidak perlu tunggu sampai ada masalah yang sampai babak belur banget gitu sebelum kita ke psikolog gitu. Jadi ketika memang kita rasa saya rasanya perlu dibantu dengan ini karena saya sulit nih untuk menyelesaikannya sendiri, nggak apa-apa, konsultasi aja gitu. Oke, itu bisa dilakukan ya. Ini ada Hazah Trisna yang bertanya lagi, perlu nggak sih sekali-sekali kita tuh menyiapkan waktu untuk berdua aja untuk menjaga keharmonisan pasca punya anak? Nah ini penting karena banyak sekali apalagi khususnya perempuan ya, moms itu yang merasa aduh dosa banget nih saya ninggalin anak saya biarpun sebentar untuk bermesraan bersama pasangan saya, bersama suami saya, ya kan, itu sering terjadi. Nah ini dia nih Mbak Ines, gimana nih Mbak? Iya, nah ini pertanyaannya bagus sekali karena kadang-kadang kita tuh lupa gitu kalau misalkan sudah punya anak itu sepertinya seluruh kehidupan ini tuh harus dicurahkannya ke anak dan kebutuhan anak saja. Saya ngerti itu maksudnya baik gitu ya, karena pengen yang terbaik gitu buat anak. Tapi mungkin kita juga perlu ingat gitu, jangan sampai lupa bahwa di dalam keluarga itu bukan aja ada anak saja, ada juga ibunya, ada juga ayahnya, dan kalau misalkan ada anaknya yang lain ya ada anak yang lain juga gitu, sehingga semuanya perlu diperhatikan kesejahteraannya. Nah, artinya kalau misalkan memang ingin menjaga keharmonisan dengan pasangan itu sangat penting sebenarnya kita punya waktu dengan pasangan. Jadi saya rasa walaupun memang sudah punya anak, perlu waktunya me time, waktu kita untuk diri kita sendiri, untuk rawat diri kita sendiri. Ada juga waktu berkualitas dengan pasangan. Jadi waktu berkualitas sendiri dan waktu berkualitas dengan pasangan. Dijadwalin aja moms gitu. Jadi kadang kita tahu kan pola anak kita tuh seperti apa, tidurnya jam berapa, kapan memang kita kosong gitu, nggak perlu lama-lama banget, beberapa menit aja. Dan memang saya sarankan juga sebenarnya membicarakan sesuatu yang di luar urusan anak dengan pasangan gitu, karena terbiasanya atau refleksnya tuh kadang-kadang kalau udah punya anak semua omongan kita tentang dengan pasangan itu tentang anak gitu. Jadi seolah-olah kayak kita udah ngelihat pasangan kita tuh udah kayak pindah peran dari lover dari pasangan kita jadi ayah gitu kan. Kadang-kadang juga sebutannya juga jadi beda kan, ayah, ibu, nggak apa-apa gitu, tapi jangan lupa juga bahwa pasangan kita tuh selain ayah atau selain ibu, selain co-parent gitu, itu adalah lovernya kita juga. Itu tidak berubah orangnya gitu loh. Sehingga peran itu tetap perlu ada dan perlu dijaga, salah satunya dengan waktu berkualitas bersama. Oke, Mbak Ines, ini ada pertanyaan bagus kali ini. Saya menantikan pertanyaan ini dan emang hadir juga di pertanyaan ya. Pertanyaannya dari Seftia Nur Putri. Bagaimana
menghilangkan rasa takut akan jahitan kenapa-kenapa saat kita berhubungan suami istri. Soalnya saya baru pertama punya anak nih, saya belum selesai masa nifas, tapi udah terbayang takut rasa nyeri atau nanti takut ada luka di jahitan. Nah, ini menarik sekali dan itu rasanya kayaknya apa ya istilahnya tuh alasan paling banyak sekali dirasakan oleh para moms pasca melahirkan gitu, yang membuatnya jadi enggan untuk melakukan hubungan suami istri. Ya, kalau menurut saya kan kekhawatiran itu cukup wajar ya gitu, namanya itu situasi yang baru juga gitu. Iya. Kita bisa membantu diri kita untuk mencari informasi kepada expertnya. Misalkan kalau misalkan terkait jahitan mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter gitu. Kira-kira memang apa ya yang kapan amannya, misalnya kapan amannya, kemudian posisi yang aman tuh apa gitu. Mungkin kan kondisi tubuh tuh juga beda-beda gitu, sehingga kita berusaha juga untuk mencari informasi yang bisa menenangkan hati kita juga. Ketika memang kita sudah cari informasinya dan kita sudah dapat informasinya juga dari tempat yang terpercaya, nah itu kan harusnya juga diharapkan bisa mengurangi worry-worry-nya itu gitu sih. Iya, Mbak, sebenarnya efek apa sih, dampak maksudnya dari kalau memang suami istri, apalagi setelah istri melahirkan, enggan untuk kembali melakukan hubungan suami istri? Apakah itu juga merupakan cikal bakal dari perselingkuhan, Mbak? Kalau misalkan selingkuh kan juga tergantung pemilihan keputusan orangnya ya gitu. Jadi kita tidak bisa pukul rata juga gitu bahwa memang bahwa memang cikal bakalnya pasti ini gitu. Sehingga yang bisa saya sampaikan itu adalah kalau misalkan kita, saya mungkin nggak bicara soal senggamanya aja ya atau sexual intercourse-nya, tapi dalam artian kalau misalnya kita tidak menjaga keintiman fisik, kita tidak menjaga kedekatan fisik, dan itu nggak harus semuanya dari senggama saja gitu. Tapi kalau misalkan itu tidak kita pupuk, tidak kita lakukan, ya itu takutnya kita jadi kesulitan gitu untuk melihat pasangan kita dengan perannya yang dulu gitu, dengan perannya sebagai lover kita. Yang dulunya tuh kita anggap sebagai pasangan kita jadi anggapnya dia ayah aja atau ibu saja. Iya, gitu. itu yang sering terjadi ya. Iya. Kalau misalkan kita lihat pasangannya sebagai ibu saja atau sebagai ayah saja, kalau misalkan memang itu berlangsung cukup lama, khawatirnya nanti kalau di tengah-tengah pengen mengembalikan, itu butuh penyesuaian lagi, yang mungkin penyesuaiannya juga menantang gitu ya. Jadi kita cicil gitu, jangan sampai itu udah berjaraknya terlalu menjauh gitu kan, karena kan kalau misalkan udah nggak terbiasa juga bingung ya, lebih kagok lagi gitu untuk mengembalikannya seperti apa gitu. Jadi makanya jangan sampai sih kedekatan fisiknya yang dengan sentuhan dan apapun yang memang masih memungkinkan, itu jangan sampai hilang 100% gitu. Oke. Mbak Ines, kita tutup obrolan kita hari ini dengan tips dari Mbak Ines bagaimana agar menjaga dan membuat sex life dari pasangan suami istri ini tetap membara pasca melahirkan. Iya, mungkin tips terakhir dari saya adalah balik lagi, mungkin kita perlu menerima dan memanage ekspektasi juga gitu, bahwa mungkin seks setelah melahirkan itu berbeda, akan ada perbedaannya dengan seks sebelum melahirkan gitu, dan tapi itu tidak selalu harus dilihat sebagai hal yang buruk. Justru itu bisa menjadi kesempatan kita juga untuk lebih berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan terkait keinginan seksual kita, terkait seksualitas kita, sehingga itu bisa menjadi kesempatan yang bagus untuk mendekatkan kita dengan pasangan juga. Dan jangan lupa juga mencari informasi-informasi dari sumber-sumber yang terpercaya sehingga bisa dilakukan secara aman dan nyaman. Betul sekali. Itu yang penting diperhatikan ya moms ya. Dan yang pasti tadi juga ditanamkan dan sudah kita informasikan bahwa komunikasi itu penting bersama pasangan kita, ya kan? Supaya kita bisa menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi ketakutan kita, dan apa yang menjadi keinginan kita, ya kan Mbak? Iya, betul. Terima kasih banyak Mbak Ines Kristanti, MPSI, psikolog
clinical psychologist and sexuality educator, udah bersedia meluangkan waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng moms di sini, membahas tentang seks pasca melahirkan. Sehat selalu ya Mbak Ines ya. Sehat selalu juga Mbak Enji. Sampai ketemu lagi, semoga kita bisa segera ketemu gak cuma virtual. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ines. Bye. Bye. Dan terima kasih juga tentunya untuk moms yang sudah menyaksikan live Instagram hari ini. Besok kita akan kembali lagi di live Instagram Mother and Baby Indonesia bersama Prita Gozi, di mana kita akan membahas tentang keuangan syariah. Nah, ini tentunya tidak kalah menarik, jadi pastikan moms kembali lagi bergabung bersama Mother and Baby Indonesia, follow Instagramnya, Twitter, dan juga Facebook, serta YouTube kita. Terima kasih banyak. Selamat sore moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye moms.